Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Ketika menyambut orang yang pulang dari jauh, disunnahkan untuk melakukan mu'anaqah. Mu'anaqah itu waktu dia datang, kita berjabat tangan sambil menempelkan unuq. Mu'anaqah itu menempelkan unuq, menempelkan leher. Artinya bertepunya pipi dengan pipi, berpelukan. Itu sunnah menyambut musafir yang datang dari jauh. Dan begitu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Dalam hadis riwayat Tabrani dengan derajat yang sahih, Rasulullah digambarkan dengan sahabat oleh Anas bin Malik, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza talaqu tasafahu. Sahabat kalau bertemu dengan sesama mereka, kalau bukan dalam keadaan musafir, bukan dalam keadaan pulang atau menyambut orang yang safar, maka mereka biasanya talaku, ketika bertemu, tasafahu, mereka berjabat tangan. Maka sunnah berjabat tangan, sunnah. Ketemu sama muslim, jabat tangan. Apalagi ada hadis Nabi yang menyebutkan sesama muslim yang berjabat tangan berdasarkan cintanya kepada Allah atau cintanya karena Allah, maka berguguranlah dosa. Jadi ketika berjabat tangan itu berguguranlah dosa. Ini hadis. Dan dosa yang diampunkan dosa kecil, bukan dosa besar. Jadi bukan sekali jabat tangan jatuh dosa zina, jatuh dosa riba, tidak. Tapi dosa-dosa kecil berguguran dengan berjabat tangan. Lalu kemudian disambung kata Anas bin Malik, wa iza qadimu min safarin, tapi seandainya seseorang atau ada sahabat yang pulang dari safar, safar itu perjalanan panjang, ta'anaku, mereka bukan hanya berjabat tangan, tapi mereka saling berpelukan. Ta'anak, saling berpelukan. Makanya pemandangan berpelukan ketika datang sahabat dari jauh, sudah lama tidak jumpa, itu pemandangan yang biasa di Arab. Hampir seluruh Arab melakukan ini, biasa. Kita di sini biasa. Jadi kita kalau jabat tangan, kita mau peluk orang itu agak aneh, ngapakahnya? Apalagi teringat LGBT. Padahal memang begitu. Kalau di Arab itu enggak dikode, tidak ada kode, langsung ketemu, sudah lama enggak ketemu, langsung peluk. Langsung peluk, tempel leher dengan leher. Dan itu sunnah Nabi SAW. Kita yang belajar di Arab pun paling 6 bulan pertama tidak terbiasa. Setelah itu mulai terbiasa dengan sesama pelajar. Itu pun kalau bertemu sudah mulai, sudah lama tidak bertemu, sedikit ketemu, itu dalam keadaan mu'anaqah. Begitu kita pulang ke sini, karena kebiasaan di sana, di sini setelah selesai jabat tangan mau kita peluk, tiba-tiba orang itu menghindar. Karena tidak terbiasa melakukannya. Padahal memang begitu suruhan Nabi ketika menjumpai orang yang sudah lama tidak jumpa. Tapi kalau jumpa setiap hari tidak perlu sampai begitu. Tiap-tiap hari duhur tadi ketemu, asar nggak perlu berpelukan. Iya Allah katrip, panen trip duhur asar. Nanti maghrib ketemu, isya bertemu lagi, tidak perlu. Jabat tangan saja yang sunnah. Berpelukan kalau hanya jeda waktu sedikit-sedikit tidak dibutuhkan. Begini kehidupan di masa Nabi dan sahabat. Sehingga ketika berpelukan, bertemunya hati dengan hati, terikat persaudaraan begitu kuat. Jadi masa Nabi itu sesama Islam terikat begitu kuat, sehingga dalam salah satu hadis ketika Nabi
melakukan perjalanan, lalu bertemu dengan rombongan yang lain. Pertanyaan Nabi ke mereka, kalian siapa? Ini bertemu dua kafilah, kalau tidak salah perjalanan menuju umrah, bertemu dengan kafilah lain. Pertanyaan Nabi, kalian siapa? Jawaban dari mereka, kami nahnu muslimun, kami orang Islam. Jadi jawabannya kami orang Islam. Tidak disebutkan dari kampung mana, provinsi mana, tidak. Yang disebutkan kami orang Islam. Begitu dengar jawaban orang Islam, mereka berpelukan. Begitu kuatnya persaudaraan, karena bersaudara di atas satu Allah SWT, bersaudara di bawah lindungan nama Nabi Muhammad SAW. Hari ini siapa dong urun kerumbuku Irona dari Batu Pat. Oh, kita sudah beda. Batu Pat dibagi dua lagi, Batu Pat Barat, Batu Pat Timur. Iron dari mana? Lo Batu Pat Barat. Iron, saya Batu Pat Timur. Oh, kadang-kadang bisa muncul, oh bukan orang kita. Yang kalau orang tanya, nanti ada istilah urung belah di laut, urung belah no laut, ada urung dalam laut. Jadi macam-macam, Pak. Jadi kalau kita sebut orang Islam hari ini tidak bisa mengikat hati. Kesukuan lebih tinggi daripada agama. Kita orang Aceh, pindah ke satu kampung, mama kita Aceh, ayah kita Aceh, tinggal di kampung, di satu kampung, sewa rumah atau beli tanah di situ. Sudah berpuluh tahun tinggal di situ, tetap tidak dianggap sebagai orang kampung situ. Ya, bahasanya macam-macam. Buaya masuk, ya, orang masuk. Nanti ada yang mengatakan buaya berdiri-berdiri nganggur, buaya masuk dapat rezeki. Begitu-begitu. Yang lebih parah lagi, ada yang mengatakan ke kita, di sini cuma numpang cuma numpang urung subhanallah. Yang semayang, yang penduduk asli tidak salat. Kadang-kadang begitu, Pak. Jadi begitu jauhnya kita dari yang diminta oleh Nabi. Nabi meminta innamal mu'minuna ikhwah. Setiap yang namanya mukmin bersaudara. Bersaudara. Oh, jangan mimpi tidak ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Jangan mimpi kita bisa bersatu dalam semua perkara. Tidak, Pak. Tidak. Itu mustahil. Dengan orang yang kita cintai saja berpuluh tahun, seorang istri yang kita hidup bersama, ya, bahkan bukan hanya satu rumah, satu ranjang, tetap ada perbedaan. Ya, dia kadang-kadang suka makan ini, kita tidak suka makan ini. Dia pesan ini, juga kita tidak suka pesan itu. Itu saja berbeda. Apalagi kita berharap bisa bersatu dalam perbedaan. Tidak mungkin. Namun kita harus sadar, kalau berbeda tidak mungkin tidak ada, maka yang paling penting berlapang dada dengan perbedaan. Jadi janganlah sampai bermusuh-musuhan gara-gara hanya berbeda-beda urusan, berbeda-beda pemahaman. Ini hari ini sudah masuk ke dalam tingkat parah, Pak. Ya, tingkat parah. Ada yang tanya, manhaj kamu apa? Oh, rupanya beda manhaj dengan saya. Kalau beda manhaj, maka dianggap bukan orang kita. Ngaji di mana? Oh, sama ustaz fulan. Itu ustaz itu jangan ngaji sama dia, jangan ambil ilmunya. Itu ustaz bid'ahnya. Nyan model bahasa sekarang. Ya. Jadi kita pisahkan sesama mukmin hanya gara-gara kita merasa paling benar. Ya. Bakso beut bak fulan, oh baik beut nyan kena urun tanya. Padahal yang diajarkan kitab yang dibahas adalah amal-amal yang juga dia membahasnya. Hanya karena kebencian yang dia tanam, maka dia mulai mengobrak-abrik persatuan. Maka ini yang mulai menjadi hal hari ini yang riskan bagi kita. Baik, berikutnya sedikit lagi. Jadi kalau ketemu jauh berpelukan itu sunnah.